Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Syarif Fitra Raya Ginasih, sebagai dosen pengampu mata kuliah teknologi dan informasi dalam bimbingan dan konseling, kami dari kelompok 5 kelas A3 bimbingan dan konseling 2020 akan memaparkan materi tentang literasi digital. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami ada 10 orang yang beranggotakan Angelin, Ayudia, Dila, Furi, Ismi, Rifa, Saniatul, Safira, Silmi, dan Sri Mulyani. Langsung saja kepada pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang persepsi konsep literasi digital yang akan langsung dijelaskan oleh Ismi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ismi. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai persepsi konsep literasi digital. Kata literasi digital ini pertama kali oleh Paul Gister pada tahun 1997. Ia mengemukakan bahwa literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karir, dan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Paul Gister juga mengemukakan literasi digital ini merupakan sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital gitu. Nah, kemudian UNESCO juga menurut UNESCO, literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif, etika, sosial, emosional, dan aspek teknis atau teknologi. Jadi kalau menurut UNESCO ini literasi digital itu kemampuan bagaimana seseorang menemukan, kemudian mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten atau informasi dari teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia gitu. Nah, kemampuan literasi digital ini berarti menggunakan informasi untuk memanfaatkan teknologi serta kemampuan untuk menyebarkan informasi yang tepat dan akurat untuk kebaikan masyarakat. Jadi literasi digital ini merupakan kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan informasi gitu sebaik mungkin gitu, bagaimana ia memanfaatkannya, kemudian mengevaluasi, menemukannya, kemudian membuat dan mengkomunikasikan konten atau informasi yang seseorang dapat gitu dengan menggunakan kecakapan kognitif yang dimilikinya, kemudian menggunakan etikanya, kemudian menggunakan sosial emosional dan aspek teknis atau teknologi begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Rifa. Perkenalkan, nama saya Ripa Aripa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persepsi literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan serta kecakapan dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis atau kreatif. Mereka tidak akan mudah termakan oleh isu yang provokatif, menjadi korban informasi hoaks, atau korban penipuan yang berbasis digital. Setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern sekarang ini. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Dengan demikian, kehidupan sosial dan budaya masyarakat akan cenderung aman dan kondusif.
Membangun budaya literasi digital perlu melibatkan peran aktif masyarakat secara bersama-sama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah manfaat literasi digital bagi pendidikan yang akan dijelaskan oleh Angelin. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini yang pertama ada menghemat waktu. Seorang pelajar atau mahasiswa yang mendapat tugas dari guru atau dosennya, maka ia akan mengetahui sumber-sumber informasi terpercaya yang dapat dijadikan referensi untuk keperluan tugasnya. Waktu akan lebih berharga karena dalam usaha pencarian dan menemukan informasi itu menjadi lebih mudah. Yang kedua adalah belajar lebih cepat. Belajar lebih efisien dan cepat, artinya kita dapat mencari dan belajar sesuatu tertentu dengan menggunakan aplikasi dan situs di internet. Sesuai dengan apa yang kita cari. Yang ketiga ada menghemat biaya. Banyaknya portal-portal gratis di internet juga dapat menghemat biaya, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya lebih dalam mencari dan menikmati sesuatunya. Banyak aplikasi khusus yang berisi tentang perbandingan diskon sebuah produk, penunjang pembelajaran bagi seseorang yang bisa memanfaatkan aplikasi tersebut, maka ini bisa menghemat pengeluaran ketika akan melakukan pembelian online di internet. Selanjutnya, memiliki keterampilan dan menjadikan diri aman. Sumber informasi yang tersedia dan bernilai di internet jumlahnya sangat banyak. Ini bisa menjadi referensi ketika mengetahui dengan tepat sesuai kebutuhannya. Memperkaya keterampilan, penggunaan internet di era digital ini mampu membuat seorang belajar dan melatih beragam keterampilan. Selanjutnya ada selalu memperoleh informasi terkini. Memperoleh dan memperluas informasi secara cepat dan up-to-date atau terbaru. Kehadiran aplikasi terpercaya akan membuat seorang akan selalu memperoleh informasi terbaru. Dan yang terakhir ada selalu terhubung. Mampu menggunakan beberapa aplikasi yang dikhususkan untuk proses komunikasi, maka akan membuat orang akan selalu terhubung dalam hal-hal yang bersifat penting dan mendesak. Maka ini akan memberikan manfaat tersendiri. Selain itu, seseorang juga dapat mencari dan menambah teman baru dari berbagai wilayah maupun negara lain di belahan dunia ini melalui media sosial untuk saling bertukar pikiran dan belajar dari satu sama lain. Baik, terima kasih moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu membuat keputusan yang lebih baik. Nah, literasi digital itu membuat keputusan yang lebih baik karena ia memungkinkan mampu untuk mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan memilih kapan saja. Jadi, individu mampu membuat keputusan hingga bertindak, maka sebenarnya ia telah memperoleh informasi yang bernilai. Dan selanjutnya dapat membuat pekerjaan jadi mudah dijalani. Kebanyakan pekerjaan saat ini membutuhkan beberapa bentuk keterampilan komputer. Dengan literasi digital, maka ia dapat membagi, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer. Misalnya, penggunaan Microsoft Word, PowerPoint, atau bahkan aplikasi manajemen dokumen ilmiah seperti Mendeley dan Zotero. Yang selanjutnya membuat kita lebih bahagia. Dalam pandangan Brian Weir, di internet banyak sekali berisi konten-konten seperti gambar atau video yang bersifat menghibur. Oleh karenanya, dengan mengaksesnya, kita bisa berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Yang selanjutnya, mempengaruhi dunia. Di internet tersedia tulisan-tulisan yang dapat mempengaruhi pemikiran para pembacanya. Dengan menyebarkan tulisan melalui media yang tepat akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan sosial.
dalam lingkup yang lebih makro. Subtasif pemikiran seseorang yang tersebar melalui internet itu merupakan bentuk manifestasi yang dapat mempengaruhi kehidupan dunia yang lebih baik pada masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu ada lebih ramah lingkungan. Contohnya bisa kita lihat dalam penggunaan surat elektronik seperti email di internet untuk mengirim atau menerima pesan, sehingga memungkinkan dalam menghemat penggunaan kertas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Yang selanjutnya ada materi tentang implementasi dari pemahaman literasi digital bagi pendidikan di Indonesia yang akan dipaparkan oleh Silmi. Baik, terima kasih moderator. Saya Silmi di sini akan menjelaskan terkait dengan implementasi literasi digital dalam dunia pendidikan, bahwa pintu masuk untuk mengembangkan daya literasi bangsa adalah melalui pendidikan, di mana kita tidak dapat memungkiri bahwa berkembangnya sebuah teknologi akan membuat peserta didik semakin leluasa untuk mengakses apa yang mereka cari dengan menggunakan berbagai media sosial atau platform, yang mana dengan berkembangnya dunia digital dapat menimbulkan dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan pengembangan. Nah, dalam konteks pendidikan, untuk menyikapi begitu maraknya pemanfaatan perangkat digital pada ranah pendidikan, Kemendikbud telah mengemasnya dalam kebijakan implementasi gerakan literasi sekolah atau GLS. Terkait dengan GLS ini, terdapat 6 kemampuan literasi dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewarganegaraan. Next. Nah, guna mencapai pada lahirnya siswa literasi digital seperti yang sudah tadi dirancang, dengan tetap memposisikan kemampuannya untuk pelaksanaan pembelajaran, terdapat 5 strategi yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah, yaitu yang pertama, ada penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan sehingga paham akan fenomena literasi digital dan dapat menjadi teladan bagi setiap siswa. Jadi seluruh elemen atau stakeholder di sini itu harus paham terkait dengan kapasitas, maksudnya terkait dengan pengembangan dari literasi digital ini tuh seperti apa. Lalu yang kedua, ada peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar guna memberi kesempatan kepada siswa dalam memilih sumber informasi digital. Dan berbagai sumber atau berbagai referensi itu harus ditingkatkan oleh pihak sekolah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga, ada perluasan akses sumber belajar yang dapat dimanfaatkan sehingga memudahkan seluruh siswa untuk mengakses berbagai informasi yang muncul dari internet. Dan yang keempat, ada peningkatan pelibatan publik yang memiliki kompetensi dalam literasi digital, serta unsur tripusat pendidikan guna memberi masukan dan pendampingan terkait pemanfaatan perangkat digital yang bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi pihak sekolah itu sesekali harus mendatangkan atau dibersamai oleh yang memang begitu paham IT, begitu paham tentang literasi digital seperti apa, gunanya apa, untuk seluruh elemen yang ada di sekolah itu memahami dan bisa bertanggung jawab terkait adanya literasi digital atau perkembangan digital ini, agar bisa digunakan secara bijak, secara kreatif, dan secara baik dan tidak disalahgunakan. Lalu yang kelima, ada penguatan tata kelola sekolah melalui pengembangan sistem administrasi elektronik sehingga siswa beserta seluruh warga sekolah dapat mengakses dengan mudah tanpa terkendala ruang dan waktu. Jadi pengelola sekolah juga harus mengembangkan berbagai sistem yang ada di sekolah, baik itu elektronik ataupun media lainnya, sehingga apa nanti yang akan siswa rasakan itu adalah bisa dengan mudah mengakses apapun tanpa terkecuali atau tanpa terkendala. Berguna untuk siapapun, seluruh elemen yang ada di sekolah, baik peserta didik, guru, ataupun siapapun itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu, dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Ayudia.
integrasi literasi digital yang ada di sekolah. Nah, integrasi literasi digital yang ada di sekolah ini mengharuskan sekolah untuk menyediakan teknologi dan juga infrastruktur yang menunjang untuk pembelajaran tentang literasi yang ada di sekolah. Misalnya dengan menyediakan sosialisasi dan juga perangkat penunjang untuk literasi digital. Yang pertama, dengan menyediakan koleksi buku elektronik di perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini tidak hanya menyediakan buku-buku yang berbentuk hard file, tetapi menyiapkan juga buku-buku yang e-book yang dapat diakses dengan gawai atau perangkat elektronik lainnya seperti yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, menyediakan perangkat lunak atau software dan juga aplikasi yang edukatif yang dapat mendukung kurikulum yang ada. Misalnya dengan adanya komputer, kemudian adanya aplikasi atau web sekolah yang berisikan tentang informasi di sekolah dan juga pembelajaran untuk memudahkan siswa mengakses informasi tersebut. Yang ketiga ialah bekerja sama dengan pihak non-sekolah dalam mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan literasi digital. Seperti yang telah dijelaskan tadi, misalnya sekolah ini bekerja sama dengan pihak IT yang ada di luar sekolah tetapi mengerti tentang web dan aplikasi tersebut agar aplikasi tersebut dapat dijalankan dengan baik dan juga bekerja secara optimal aplikasinya. Dan yang keempat, mengadakan kunjungan keluar sekolah atau flight trip ke komunitas atau tempat yang berkenaan dengan pemahaman dan juga pengaplikasian literasi digital. Nah, di sini peserta didik akan diperlihatkan secara langsung bagaimana cara mengaplikasikan literasi digital dan juga diberikan penjelasan secara langsung dengan melihat secara langsung. Dengan begitu, peserta didik akan mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang literasi digital karena pengalaman tersebut akan lebih berkesan kepada peserta didik dan akan lebih mudah diingat. Dan yang kelima, mengundang tokoh yang kompeten di bidang teknologi dan media digital untuk memberikan materi literasi digital yang sesuai dengan peserta didik. Nah, karena dengan tokoh yang kompeten, peserta didik ini akan lebih percaya, oh ternyata literasi digital ini seperti ini. Mereka akan lebih tertarik dengan penyampaian dari tokoh-tokoh yang kompeten. Selain itu, penjelasan dan juga pemaparan dari tokoh yang kompeten ini akan membuat peserta didik lebih memahaminya. Yang keenam, mendirikan komunitas digital untuk peserta didik di sekolah sebagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler dan bagian dari pembelajaran non-formal. Nah, maksudnya di sini ialah sekolah memberikan wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dalam literasi digital. Dan yang terakhir, jika memungkinkan, sekolah dapat memfasilitasi peserta didik untuk mengadakan pelatihan terkait teknologi. Nah, misalnya seperti tadi ya, adanya ekstrakurikuler atau mendatangkan para ahli yang bisa memberikan materi tentang literasi digital agar peserta didiknya dapat mengembangkan kemampuan literasi digital. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri. Kepada Sri disilakan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang bisa dilakukan guru sesuai dengan pembelajaran abad 21. Di antaranya yang pertama, mengenalkan materi informasi digital berbasis gambar, audio, video, dan lain-lainnya. Yang kedua, mengembangkan materi literasi informasi pada tahapan mengevaluasi hasil sumber informasi yang ditemukan dengan komponen berpikir kritis. Terus yang ketiga, selain guru, peran pustakawan juga dapat membantu menumbuhkan budaya literasi bagi peserta didik. Dan yang terakhir, memberi pemahaman terhadap peserta didik mengenai pemahaman tentang perangkat hukum yang melingkupi lingkungan digital. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator.
Yang selanjutnya ada pemaparan materi tentang manfaat literasi digital bagi bimbingan dan konseling yang akan dijelaskan oleh Safira. Padanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Safira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat literasi digital bagi bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik profesional melakukan pelayanan konseling ini sebagai salah satu upaya pendidikan untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan tuntutan lingkungan. Mengingat perkembangan generasi digital saat ini sangat kompleks, sementara pendidik maupun guru BK yang lahir pada era sebelumnya masih belum terbiasa dengan hal itu, sehingga seringkali pendidik mengaku gaptek atau gagap teknologi. Nah, maka guru BK atau konselor yang melek teknologi harus mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Guru BK di era digital dalam menjalankan profesi bantuan harus mampu menjadi konselor efektif. Selain itu, guru BK di era digital harus kreatif, inovatif, produktif, dan menyenangkan. Maka dari itu diperlukan suatu inovasi baru dalam memberikan layanan. Karena guru BK yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan akan menjadikan proses konseling hidup, berkembang, dinamis, dan menyenangkan bagi pihak yang dilayani, sehingga menimbulkan kepercayaan publik. Literasi digital merupakan kompetensi penting bagi guru BK sekolah dalam pengembangan media layanan kontemporer, inovatif, dan berdampak positif bagi siswa. Karena kompetensi ini adalah pemikiran kritis yang dimiliki guru BK dalam mengelola produk digital. Guru BK dituntut untuk mengolah dan mengevaluasi informasi atau data digital, serta menciptakan produk digital yang lebih relevan dengan peserta didik. Proses mengenalkan literasi digital tidak semata-mata melalui kegiatan pembelajaran, tetapi juga memerlukan layanan psikoedukatif berupa layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling hendaknya diarahkan pada bagaimana membekali siswa generasi digital dengan karakter-karakter unggul yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat mengantarkan siswa menuju masa depan yang cemerlang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Furi. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan, saya Furi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa layanan BK untuk siswa di era digital. Di antaranya yang pertama, layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan untuk memberikan motivasi sukses kepada anak-anak era digital sehingga memiliki masa depan studi dan karir yang cemerlang. Adapun layanan yang dapat diberikan berupa layanan peminatan tentang studi lanjut untuk setiap anak, layanan pengembangan bakat dan minat, kemudian juga kolaborasi sekolah dengan instansi kerja, perusahaan atau lembaga untuk memberikan wawasan kerja sesuai dengan potensi dan keahlian siswa. Lalu yang kedua, layanan bimbingan konseling yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media interaktif yang mudah diakses oleh siswa, di antaranya film, video, makromedia flash, edukatif games, dan sebagainya. Yang ketiga, layanan bimbingan konseling yang bersifat kuratif dengan sistem elektronik konseling. Layanan dengan sistem ini bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka dengan guru BK, misalnya dengan menggunakan aplikasi Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Yang keempat, layanan BK yang menggunakan media atau sarana yang mendukung dan disukai siswa seperti LCD proyektor, laptop yang terkoneksi internet, MP3 player, dan pemanfaatan telepon. Lalu, yang terakhir, layanan konseling online sangat membantu dan memungkinkan untuk dikembangkan dalam dunia bimbingan dan konseling secara luas dapat meningkatkan kompetensi dan efisiensi pelayanan demi terentasnya permasalahan yang dihadapi oleh klien atau konseling. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Pemaparan yang berikutnya ialah tentang kendala dalam implementasi konsep literasi digital yang akan dijelaskan oleh Saniatul. Padanya disilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Saniatul akan menjelaskan kendala literasi digital. Yang pertama, edukasi literasi digital yang belum merata. Masih diselenggarakan secara terpusat di tingkat kementerian. Daerah masih belum berpartisipasi dan belum memiliki program literasi digital bagi masyarakat sehingga literasi digital belum secara masif. Yang kedua, arus informasi yang terlalu banyak sehingga sulit untuk dipilih dan dipilah. Yang ketiga, terdapat konten negatif yang menjadi salah satu kendala di era digital. Konten negatif yang menjadi salah satu kendala di era literasi digital, contohnya konten pornografi, kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten positif dan yang bermanfaat serta konten negatif. Yang keempat ada bosan ketika membaca. Yang kelima, sulit memahami makna dalam bacaan. Yang keenam, terbatasnya akses elektronik dan internet. Dan yang terakhir, terbatasnya kuota internet. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, simpulan dari pembahasan yang tadi ialah literasi digital merupakan era perkembangan baru di dunia baca dan tulis. Nah, seluruh informasi yang ada dapat diakses dengan mudah melalui media sosial. Semua berita ini disajikan dengan cepat, namun terkadang tidak akurat karena kecepatan pemberitaan yang terpenting, bukan isi dari pemberitaan tersebut. Nah, berbagai berita bermunculan, akun-akun komunitas bermunculan, dan sebagainya. Hanya untuk mencari popularitas, untuk memberikan pemberitaan yang paling cepat, tapi tidak ada bobotnya. Nah, intinya dari berbagai informasi baik mengenai diri sendiri maupun orang lain ini dapat diakses dengan mudah melalui media sosial. Budaya literasi digital ini menjadi sangat penting diterapkan di dunia pendidikan karena hal tersebut dapat membantu peserta didik untuk memilah dan juga memilih informasi yang masuk melalui digital. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi yang berdampak buruk sekarang sangatlah pesat. Adanya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta penggunaan digital yang negatif pun sudah banyak penggunanya. Nah, maka dari itu dengan adanya penguatan budaya melek terhadap literasi di dunia pendidikan akan dapat mampu mengatasi hal yang berdampak buruk pada peserta didik. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.